Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan membuat paragraf di Google Form. Nah, video ini saya buat berdasarkan pertanyaan di video saya sebelumnya dari Bapak Suryadi Iqbal ya, di mana Pak Suryadi itu meminta supaya dibuatkan tutorial cara membuat enter atau ganti baris di dalam Google Form seperti ini. Jadi kalau membuat enter atau baris baru di soal tanpa menggunakan gambar bisa apa tidak? Ya, bisa ya. Nah, nanti untuk jawabannya silakan bisa mengikuti video ini. Ya, seperti diketahui bahwa Google Form itu tidak menyediakan atau tidak support untuk ganti baris atau enter ya. Jadi kalau di enter itu tidak bisa atau tidak mau ganti baris. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita akan membuat pertanyaan seperti ini? Jadi ada beberapa paragraf dan nanti harus ada ganti barisnya. Jadi tidak boleh melanjutkan di baris sebelumnya ya, harus ganti baris. Nah, pada video kali ini saya akan berikan caranya. Silakan bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, pertama silakan siapkan dulu Google Form-nya. Saya buat Google Form yang baru, mulai dari awal ya. Kayak seperti ini misalkan. Kemudian judulnya silakan ditulisi misalkan soal latihan. Biasanya kalau membuat soal ulangan itu pertanyaan pertama adalah yang ditanyakan nama lengkap ya, nama lengkap. Terus tambahkan lagi pertanyaan berikutnya, misalkan kelas. Kelas itu biasanya tipenya jawaban singkat. Nah, seperti ini ya. Setelah nama lengkap, kemudian kelas, kemudian baru ke pertanyaan. Nah, pertanyaan saya sudah menyiapkan contohnya seperti ini. Jadi perintahnya adalah untuk membaca teks, terus ini judulnya, judul teksnya adalah penemu telekomunikasi. Terus ini ada beberapa paragraf, ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 paragraf. Terus nanti pertanyaannya adalah ide pokok yang terkandung di dalam paragraf pertama. Nah, ini kan yang dimaksud paragraf pertama kan berarti kan yang ini. Kalau misalkan kalimatnya nyambung, nanti kan jadi paragraf pertama semua. Berarti kan nggak sesuai. Nah, berarti harus di enter. Nah, caranya pertama kita akan mengkopikan semua teksnya dulu. Teks soalnya kayak gini ya. Saya kopikan, klik kanan copy. Terus saya masukkan ke pertanyaan di sini. Saya klik kanan paste. Nah, nanti seperti ini jadi satu ya. Kalau di preview atau ditampilkan dalam siswanya atau yang nanti mengerjakan, nanti jadinya kayak gini gabung. Nah, ini kan sangat tidak bagus ya kalau misalkan membuat soal seperti ini. Di sini pertanyaannya ide pokok yang terkandung di dalam paragraf pertama, padahal di sini gabung semua. Ini kan sangat tidak bagus. Nah, sekarang supaya gak bisa ganti baris. Nah, sekarang kayak gini caranya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah script ya untuk menambahkan nanti ganti baris di dalam Google Form. Silakan nanti dikopikan saja. Untuk file ini sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Silakan nanti bisa dikopikan saja atau bisa di-download. Saya buat script baru di dalam Google Form ini. Nah, caranya supaya nanti scriptnya itu bekerja atau bisa jalan di dalam form ini, silakan masuk ke menu di bagian atas kanan. Di sini ada tombol yang titik 3 atau lainnya ya tulisannya, diklik. Nanti ada menu editor script, nah yang ini. Silakan dipilih atau diklik. Nanti akan terbuka jendela baru dan tulisannya munculnya adalah proyek tak berjudul. Nah, di sini tulisannya function my function. Ini masih kosong ya, masih kosongan. Nah, ini diisi dengan script yang sudah saya siapkan di sini. Silakan dikopikan saja. Lalu yang ada di sini di delete semuanya bersih. Terus kemudian dipaste di sini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi yang tadinya ada script yang cuma satu baris di delete, kemudian diganti dengan script yang sudah saya siapkan. Untuk file script ini silakan bisa di-download di deskripsi video ini. Silakan nanti bisa Bapak Ibu atau teman-teman dapatkan di bawah video ini ya. Oke, seperti ini sudah dipastekan ke sini, kemudian disimpan dulu ya, disimpan. Caranya klik tombol ini yang gambar disket ya, atau bisa juga pakai Ctrl S sama saja. Disimpan. Nah, untuk namanya silakan bebas. Misalkan saya namai tambah garis. Nah, ini bebas ya, untuk namanya bebas, terserah bebas. Terus di OK saja. Nah,
berarti ini sudah simpan ya. Nanti tanda sudah kesimpan adalah di atasnya sesuai dengan tadi kita simpan sebagai apa, tambah baris sih, nanti munculnya juga tambah baris kayak seperti itu. Nah kemudian nanti di sini script ini adalah mengganti 4 spasi menjadi baris yang baru. Jadi nanti di dalam paragraf ini silakan Bapak Ibu buat 4 spasi yang nanti 4 spasi itu nanti akan terkonvert atau akan berubah menjadi baris baru. Nah, seperti ini jadinya. Ini kan ada baris baru, ini ada baris baru. Nah, sebelumnya baris baru, silakan di spasi ada 4, ya dikasih spasi 4. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kan penemu harusnya ke bawah. Ini kalau di enter ini nggak bisa. Ini nanti masuk ke pertanyaan lain. Jadi kalau saya enter nggak bisa. Kalau saya pakai ALT enter juga nggak bisa. Terus Ctrl enter nggak bisa. Terus Shift Enter juga nggak bisa. Nah, maka kita harus tadi dibuat spasinya. Spasinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 spasi ya. Ada 4 spasi di sini. Nanti 4 spasi ini akan berubah menjadi enter ya, atau menjadi pindah baris. Nah, begitu juga yang bawah-bawahnya. Misalkan kita di sini supaya ganti baris ya, berarti kita buat 4 spasi. 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya coba dulu ya. Ada 2 ini, enter atau ganti baris. Nah, sekarang caranya untuk supaya nanti ini pindah baris, tadi script yang tadi kita buka. Nah, yang ini scriptnya yang tadi. Kemudian sini, di bagian pilih fungsi, silakan diklik. Nanti ada 2 pilihan. Silakan pilih yang add line break. Nah, yang ini dipilih. Nah, kemudian dijalankan. Nah, ini yang tombol segitiga ya. Kemudian dijalankan. Diklik saja. Nanti setelah dijalankan, ada permintaan akses untuk mengakses Google Drive. Nah, silakan diklik tombol Review Permission. Silakan pilih Google Drive kita, akunnya yang mana. Nah, misalkan sini saya, yang ini. Kemudian izinkan. Oke, ini sudah jalan. Nah, sekarang kita lihat di Google Form-nya. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat di sini di bagian kalimat pertama, bacalah teks berikut dengan seksama. Ini kan ganti baris. Yang tadinya tidak ganti baris atau nyambung di belakangnya, sekarang sudah ganti baris. Ini kan ganti baris ini. Ini ganti baris, ini juga ganti baris. Berarti sudah bekerja ya, sudah jalan. Nah, ini nah, ini adalah kalimat kedua, ini kalimat pertama. Jadi ini ganti baris ini. Yang tadinya gabung jadi 1 akan berubah menjadi ini ke bawah ya. Kalau kita preview, nah seperti ini kan sudah ganti baris ini. Nah, ini ganti baris, ini ganti baris. Nah, selanjutnya tinggal yang ini, yang paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, silakan sama caranya kayak tadi. Jadi kita buat 4 spasi. Nah, 4 spasinya di mana? Ya berarti di depan atau di belakang paragraf yang sebelumnya ya. Ini paragraf pertama sampai kata merpati. Ya berarti setelah merpati kita kasih spasi 4. Nah, kita lihat di sini, kita cari yang tulisannya merpati. Kemudian kita kasih spasi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 seperti ini. Kemudian berikutnya adalah setelah udara. Kita cari yang tulisan udara. Kemudian kita spasi 4 kali. 1, 2, 3, 4. Terus setelah telepon kita cari telepon mana? Nah, ini ya. Kita kasih 4 spasi. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah setelah pesan. Nah, yang ini. Dan kita kasih spasi. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini udah ya. Sudah ada 4 spasi, sudah ada 4 spasi semua di dalam setiap paragraf. Nah, sekarang supaya pindah baris lagi atau pindah ke bawah atau ganti baris, ya berarti kita jalankan lagi scriptnya. Nah, kita buka lagi scriptnya yang ini, terus jangan lupa dipilih yang add line break ya, yang ini, terus dijalankan lagi. Jalankan. Nah, kalau sudah dijalankan, kemudian kita lihat di Google Form-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan setelah merpati ini pindah baris.
Setelah udara ini ganti baris. Setelah tadi ini telepon ganti baris. Setelah pesan ganti baris. Nah, seperti itu ya. Bisa kita preview seperti ini. Ini kan nanti kelihatan. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga, ini paragraf keempat. Berarti kelihatan ya. Nah, untuk jawaban seperti biasa, kalau jawaban nyata, pilihan jawaban tinggal di kopas saja. Nah, seperti ini ya. Nah, gimana kalau misalkan menginginkan spasinya itu agak panjang seperti ini ya. Nah, seperti ini kayak gini. Nah, kayak gini. Ada spasinya lebih lebar, tidak gabung. Tidak gabung jadi satu kayak gini. Kita tambahkan karakter titik saja. Nah, supaya muncul karakter titik di sini atau pemisah antara paragraf pertama dan paragraf berikutnya. Nah, berarti di dalam pas kita membuat spasi 4 kali, berarti ada titik dan spasi 4 kali lagi. Nah, caranya kayak gini. Ini setelah ini nanti muncul titik, kemudian setelah titik, kemudian spasi 4 kali lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Nanti antara penemu telekomunikasi dengan paragraf pertama nanti ada titik di antaranya. Seperti itu ya. Nah, ini juga sama kayak tadi, dikasih titik. Terus kemudian ini dikasih titik. Terus lagi yang ini dikasih titik. Terus yang ini dikasih titik. Oke. Sekarang saya jalankan skripnya lagi. Saya jalankan. Lalu saya lihat. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi dikasih tanda titik. Itu seperti ini. Antara paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, keempat. Ada titiknya ya. Ini nggak bisa diganti spasi. Kalau spasi nanti yang sama saja dengan tadi spasi yang 4 tadi. Nah, diganti titik saja atau strip nggak apa-apa, nggak masalah. Sama saja. Yang jelas antara paragraf pertama dan paragraf kedua itu kelihatan. Sehingga nanti nggak bingung siswanya. Nah, di sini pertanyaannya kan di dalam paragraf pertama. Paragraf pertama padahal gabung jadi satu kan. Itu tidak bagus dan nanti soalnya juga akan membingungkan padahal jadi satu paragraf. Nah, setelah seperti ini, itu kan kelihatan paragraf pertama yang mana, paragraf kedua yang mana, ketiga yang mana, empat mana, dan seterusnya. Nah, untuk soal-soal yang lain, silakan bisa menggunakan cara tadi. Ini berlaku untuk satu form ya. Jadi, kalau misalkan dalam satu soal seperti ini, atau dalam satu form nanti ada beberapa soal, nomor 1, nomor 2, nomor 3, di mana antara nomor 1 dan nomor 2 itu ada paragrafnya yang kayak tadi, ganti baris. Itu nanti tetap ininya satu saja. Skripnya yang ini tetap satu saja. Nanti otomatis di soal yang lain juga akan menyesuaikan. Yang penting tadi rumusnya atau caranya adalah tinggal dibuat 4 spasi saja. Nanti otomatis 4 spasi itu akan berubah menjadi ganti baris. Nah, silakan bisa dicoba dipraktekkan. Untuk skripnya silakan bisa di-download di deskripsi video ini. Sudah saya sediakan. Silakan nanti bisa di download untuk buat belajar Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti itu ya. Cukup sekian untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.